Dari titik nol Indonesia di ujung barat Pulau Sumatera, Kota Sabang mempersembahkan video pendek penilaian Nirwasita Tantra tahun 2021. Kota Sabang memiliki luas wilayah 12.213,97 hektar yang wilayahnya meliputi 5 pulau, yaitu Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Selako, dan Pulau Rondo, dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara dan timur berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan dan barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Secara administratif, Kota Sabang terdiri dari 3 kecamatan dan 18 gampung. Jumlah penduduk di Kota Sabang pada tahun 2020 adalah 41.197 jiwa dengan kepadatan penduduk 355,285 jiwa per kilometer. Penggunaan lahan di Kota Sabang didominasi oleh kawasan lindung dengan luas wilayah 3.233,15 hektar, Taman Wisata Alam Pulau Weh Sabang 1.280,47 hektar, Taman Wisata Alam Laut Kepulauan Weh Sabang seluas 5.244,74 hektar, dan kawasan penggunaan lain seluas 7.815,60 hektar. Kota Sabang memiliki ekosistem terumbu karang yang sangat baik. Ekosistem mangrove yang tersebar di kawasan pesisir Sabang dan Danau Anek Laut yang telah ditetapkan menjadi danau prioritas 2 nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nazaruddin selaku Wali Kota Sabang ingin menyampaikan terkait kebijakan dan program lingkungan hidup di Kota Sabang tertuang dalam visi pembangunan jangka menengah Kota Sabang tahun 2017-2022, yaitu terwujudnya pembangunan Kota Sabang yang mandiri, sejuk, tentram, dan berbasis wisata maritim dan berasaskan syariah dengan semangat kebersamaan ulama dan umara. Secara khusus, pembangunan di Kota Sabang bertujuan untuk menciptakan kondisi Kota Sabang yang asri, indah, segar, lingkungan yang bersih. Semua bidang pembangunan Kota Sabang diharuskan mengedepankan aspek kelestarian lingkungan yang memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Semua bidang pembangunan Kota Sabang diharuskan mengedepankan aspek kelestarian lingkungan yang memperhatikan prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Isu prioritas dan strategi dalam DIL PLHD Kota Sabang. Ada 4 isu prioritas Kota Sabang yang tahun data 2020 berdasarkan fokus grup diskusi penentuan isu prioritas di KPLHD tanggal 27 November 2020, yaitu 1. Alih fungsi lahan, 2. Pencemaran lingkungan, sampah, sanitasi, dan limbah, 3. Keterbatasan pengelolaan sumber daya alam, sumber air, 4. Bencana alam dan non-alam. Isu prioritas ini kemudian dianalisis dengan analisis DPSIR untuk menemukan strategi utama untuk mengatasi isu prioritas yang telah ditentukan. 1. Alih fungsi lahan. Perubahan tata guna lahan di Kota Sabang terjadi dengan adanya pertumbuhan penduduk di Kota Sabang yang meningkat setiap tahunnya, mengakibatkan kepadatan penduduk yang tinggi serta adanya peningkatan
kunjungan para wisatawan ke Kota Sabang. Hal ini yang mendorong terjadinya alih fungsi lahan di Kota Sabang, yaitu perubahan lahan dari area perkebunan campuran menjadi lahan pemukiman dan area terbangun. Area sempadan pantai menjadi area terbangun. Strategi utama mengatasi isu alih fungsi lahan yakni perlu adanya regulasi yang tegas baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang menyangkut dengan pemanfaatan lahan, terutama daerah-daerah konservasi. Perlu adanya regulasi yang tegas baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang menyangkut dengan pemanfaatan lahan, terutama daerah-daerah konservasi. Perlu segera menyusun dukungan daya dukung dan daya tampung wilayah Kota Sabang yang dapat dijadikan acuan dalam penggunaan lahan ke depannya. 2. Pencemaran lingkungan sampah, sanitasi dan limbah. Penyebab masalah persampahan di Kota Sabang adalah laju pertambahan penduduk, pariwisata dan gaya hidup yang menghasilkan sampah plastik dan tidak ramah lingkungan. Volume sampah yang cenderung terus meningkat berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk dan pemukiman serta aktivitas wisatawan yang berkunjung ke Kota Sabang setiap harinya. Strategi utama mengatasi isu pencemaran lingkungan yakni Kota Sabang masih membutuhkan sarana dan prasarana pengolahan limbah yang memadai, peningkatan saran serta masyarakat, pelaku usaha dan atau kegiatan pelaku wisata dalam pengelolaan limbah. Membangun IPAL komunal skala rumah tangga terutama di pemukiman padat penduduk, misalnya sekitar danau dan tempat-tempat wisata. Pembebasan lahan di sekitar danau, ane laut, sekitar sungai Kurung Raya, Pancu sehingga bebas dari perumahan masyarakat untuk menghindari terjadinya pencemaran sumber air baku tersebut. Pengelolaan limbah B3 yang tepat juga sangat dibutuhkan terutama untuk fasilitas kesehatan dan usaha di Kota Sabang. Hal lain yang perlu ditingkatkan untuk mengatasi pencemaran adalah penegakan hukum lingkungan. 3. Keterbatasan pengelolaan sumber daya alam, sumber air. Isu keterbatasan pengelolaan sumber daya alam khususnya sumber air berkaitan dengan pengelolaan danau ane laut sebagai sumber air baku utama di Kota Sabang. Danau ane laut masih berfungsi sebagai penyuplai sumber baku air minum bagi masyarakat Sabang. Kualitas perairan danau ane laut semakin menurun seiring dengan bertambahnya kegiatan di sekitar danau. Beberapa indikasi sumber pencemaran yang menyebabkan penurunan kualitas air danau ane laut antara lain aktivitas peternakan, pertanian, dan limbah domestik. Strategi utama mengatasi isu keterbatasan pengelolaan sumber daya alam yakni penyusunan rencana pengelolaan danau terutama dengan melaksanakan program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Untuk tahun ini, DLHK Kota Sabang akan melakukan kajian daya dukung dan daya tampung pencemaran air danau ane laut. Kegiatan rehabilitasi lingkungan akan diprioritaskan di daerah tangkap air danau. 4. Rencana alam dan non-alam. Skor indeks resiko bencana Kota Sabang untuk hasil perhitungan untuk multi ancaman bencana tahun 2019 adalah 87,92 termasuk dalam kelas resiko sedang. Kota Sabang memiliki IRB sedang tetapi memiliki resiko bencana tinggi untuk banjir, tanah longsor, gempa bumi, dan tsunami. Strategi utama mengatasi isu bencana alam dan non-alam yakni Kota Sabang membutuhkan kajian risiko bencana yang komprehensif dan program-program untuk meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat. Pemerintah juga perlu meningkatkan perlindungan dan
pelestarian wilayah-wilayah konservasi seperti Taman Wisata Alam Laut Pulau Weh dengan menanam pohon yang dapat mengikat struktur tanah yang kuat. Selain itu, perlu meningkatkan kewaspadaan terutama pada saat kondisi terjadi perubahan iklim dan menyebabkan intensitas tingkat curah hujan yang tinggi dan waktu yang lama. Untuk bencana non-alam seperti COVID-19 juga sangat mempengaruhi pertumbuhan sekitar pariwisata yang menjadi sektor andalan di Kota Sabang, sehingga dibutuhkan respon yang lebih fokus untuk penanggulangan pandemi ini. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengurangan dan penanganan timbulan sampah, sekaligus peningkatan sarana dan prasarana kebersihan di Kota Sabang, sesuai dengan Jakstrada dan Jakstranas. Untuk menangani permasalahan meningkatnya volume sampah di Kota Sabang, pemerintah Kota Sabang melakukan beberapa inovasi, di antaranya membuat beberapa produk hukum yang berhubungan dengan masalah persampahan. Produk hukum ini mengikat seluruh unsur masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mengurangi timbunan sampah di Kota Sabang. Penyusunan dan implementasi rencana pengelolaan danau anak laut untuk pengelolaan danau anak laut yang lestari mensejahterakan. Rencana pengelolaan Danau Anak Laut adalah dokumen yang menyediakan arahan dan rencana bagi pemerintah Kota Sabang untuk melaksanakan berbagai upaya dan kegiatan pelestarian dan pemulihan ekosistem Danau Anak Laut. Visi misi pengelolaan Danau Anak Laut yang berkelanjutan dan menyusun dokumen rencana pengelolaan Danau Anak Laut yang terintegritas dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana tata ruang wilayah nasional Provinsi Aceh dan Kota Sabang. Untuk penghijauan sepadan Danau Anak Laut, DLHK Kota Sabang melakukan penanaman jenis pohon MPTS berupa alpukat dan rambutan dengan jumlah tanaman alpukat sebanyak 110 batang dan rambutan 110 batang. Selain itu juga ditanam pohon jenis jempa sebagai pohon khas Aceh. Kegiatan penghijauan bertujuan untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelestarian sempadan danau di Kota Sabang. Kegiatan ini akan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan di Kota Sabang. Untuk menjaga ekosistem kawasan pesisir dan pantai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang telah melakukan penanaman pohon mangrove di kawasan konservasi mangrove Gampung Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, sebanyak 500 batang di lahan seluas 1 hektar. Penanaman kembali mangrove di ekosistem mangrove yang tersebar di kawasan pesisir Sabang, penanaman dilakukan bersama masyarakat dan mahasiswa, sehingga timbul rasa kepemilikan dan mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian ekosistem mangrove di Kota Sabang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati dimanapun berada, terlebih dahulu marilah sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan berbagai aktivitas dalam rangka membangun Kota Sabang yang kita cintai ini. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Saudara sekalian yang saya muliakan, mengawali sambutan ini, selaku Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah yang telah dapat menyusun dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang disingkat dengan DIKPLHD untuk tahun anggaran 2020. Kami yakin bahwa dokumen yang telah disusun dapat memberikan gambaran terhadap informasi kinerja pemerintah daerah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup sebagai upaya memanfaatkan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan daerah. Dewan Perwakilan Kota Sabang akan tetap konsisten dalam melindungi dan mengawasi pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada untuk mendukung program pembangunan daerah yang semakin berkembang. Pemanfaatan potensi sumber daya alam yang berlebihan akan berdampak terhadap terjadinya kerusakan lingkungan sumber daya itu sendiri. Apalagi Kota Sabang berada pada gugusan pulau kecil yang juga menjadi salah satu destinasi wisata utama di Aceh yang banyak dikunjungi oleh masyarakat dari berbagai daerah, maka potensi kerusakan sumber daya alam akan semakin tinggi. Oleh karenanya, perlu adanya perlindungan dan pengelolaan yang sungguh-sungguh demi keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Hadirin sekalian yang saya hormati, penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Sabang diharapkan mampu menyajikan data-data yang akurat yang menggambarkan kondisi yang sebenarnya terjadi saat ini. Selaku pimpinan daerah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, kami juga berharap bahwa kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sabang tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, namun semua pemangku kepentingan dan stakeholder ikut berpartisipasi dalam menjaga keberlanjutan sumber daya alam yang ada. Hadirin sekalian yang saya muliakan, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, besar harapan saya kepada seluruh pihak terkait agar dapat bergerak bersama-sama dan berkontribusi dalam pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Sabang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup ini dapat menjadi acuan untuk memantau kualitas lingkungan hidup di Kota Sabang. Informasi ini juga sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dalam mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik. Mari kita wujudkan Kota Sabang yang asri, indah, segar, lingkungan yang bersih untuk Nirwasita Tantra tahun 2021.